فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ikhwas sekalian, kita mulai kajian kitab Ar-Rawd Al-Murbi', syarah terhadap kitab Zad Al-Mustaqni', yang mana Zad Al-Mustaqni' itu ikhtisar terhadap kitab Muqni'. Ini adalah salah satu kitab mu'tamad dalam mazhab Hanbali, yaitu Ar-Rawd Al-Murbi', yang sebenarnya Ar-Rawd Al-Murbi' ini untuk kelas menengah. Dan ana fokuskan untuk Ar-Rawd Al-Murbi' dimulai nanti dari kitab Al-Buyu' atau jual beli. Dan kitab Ar-Rawd Al-Murbi' ini syarah terhadap kitab Zad Al-Mustaqni' karya Al-Hajjawi. Di kitab yang ana pegang ini ada dua-duanya, matan Zad Al-Mustaqni' di atas dan Rawd Al-Murbi' di bawah penjelasannya. Ya. Kita akan punya dua-duanya nanti kajiannya. Kalau Ar-Rawd Al-Murbi' setiap pekan insyaallah sesi kedua, sementara Zad Al-Mustaqni' pekan kedua dan keempat. Kalau Zad Al-Mustaqni' itu lebih ringkas pastinya karena matannya. Dan kita mulai nanti Zad Al-Mustaqni' dari kitab Thaharah, dari awal. Adapun Rawd Al-Murbi' kita fokus di masalah jual beli atau muamalah, insyaallah taala. Ya. Kita pengenalan dulu terhadap ilmu ini. Tentu ilmu fikih secara global kita sudah tahu, faham kebaikannya dan manfaat dan fungsinya untuk kehidupan kita. Kita perkenalkan dulu di sini terlebih awal bahwasanya ketika antum mempelajari Ar-Rawd Al-Murbi', maka sebenarnya itu ada 3 kitab yang bisa menjadi acuan atau nafasnya adalah nafas 3 kitab. Yang pertama kitab Al-Muqni', yang kedua kitab Zad Al-Mustaqni', dan yang ketiga kitab Ar-Rawd Al-Murbi' itu sendiri. Ketika mempelajari Al-Muqni', maka ya antum sedang tidak belajar Rawd Murbi'. Ketika belajar Zad Al-Mustaqni', ya antum tidak sedang mempelajari Rawd Murbi'. Tapi ketika antum pelajari Rawd Al-Murbi', maka otomatis antum menyangkut juga kepada kitab Al-Muqni' dan Zad Al-Mustaqni'. Al-Muqni' ini kitab karya Ibnu Qudamah Al-Maqdisi Al-Hanbali rahimahullah, yang disebut juga Al-Muwaffaq. Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, penulis kitab Rawdatun Nazir wa Jannatul Munazir, ya, dalam usul fiqih, dipelajari di Libya selama 4 tahun 8 semester. Itu merupakan salah satu kitab yang mu'aqqad, yang agak sulit pemahaman, atau karena itu adalah kitab yang agak sulit untuk memahaminya disebabkan kalimat atau gaya bahasa yang dituturkan oleh Ibnu Qudamah itu dengan bahasa mantiq usuli. Ibnu Qudamah ini termasuk Nasir al-Madhhab, penolong mazhab Hanbali. Beliau termasuk ulama paling besar di antara ulama paling besar mazhab Hanbali, wafat pada tahun 620 Hijriah,
dan memiliki beberapa kitab fikih sesuai dengan jenjang dan derajatnya. Untuk derajat pemula, beliau punya kitab namanya Umdatul Fiqh. Ya, itu matan, ringkas sekali. Itu anak kaji di Masjid Hijau. Insyaallah nanti Jumat sore ada kajiannya. Jumat Maghrib. Kemudian di atas dari Umdatul Fiqh agak menengah ada kitab Al-Muqni'. Ini karya Ibnu Qudamah, yang mana kitab Al-Muqni' ini menyebutkan hukum-hukum berdasarkan mazhab Hanbali dalam sektor mazhab Hanbali, dan menyebutkan riwayat-riwayat lebih dari satu. Artinya riwayat di sini adalah pendapat-pendapat Imam Ahmad, pendapat-pendapat dalam mazhab. Muqni'. Muqni' ini dipelajari juga oleh anak-anak Madinah. Ya, anak-anak UIM ya. Nah, di atasnya ada yang lebih besar, jauh lebih besar, yaitu kitab namanya Al-Kafi fi Fiqhi Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Al-Kafi. Kitab Al-Kafi fi Fiqhi Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau Al-Kafi ini menyebutkan khilaf, kadang-kadang atau sering menyebutkan khilafiyat antar madhab secara ringkas. Kitab Al-Kafi. Jadi lebih berat, jauh lebih berat daripada Al-Muqni'. Nah, yang paling tinggi adalah makamnya adalah Al-Mughni. Al-Mughni ini termasuk buku atau kitab fiqih madhab atau fiqih muqaran, atau fiqih perbandingan madhab. Itu empat derajat. Ya, dimulai dari Umdatul Fiqh, kemudian Al-Muqni', kemudian Al-Kafi, kemudian Al-Mughni. Nah, kitab Al-Muqni' ini termasuk kitab yang mu'tamad dalam mazhab Hanbali. Ibnu Qudamah Al-Maqdisi wafat 620 Hijriah. Maka datang kemudian di 3 generasi berikutnya Musa Al-Hajjawi. Musa Al-Hajjawi, bukan orang Jawa ya. Namanya aja Hajjawi ya. Musa Al-Hajjawi wafat tahun 968. Beliau meringkas kitab Al-Muqni'. Beliau meringkas kitab Al-Muqni', meringkas dan mengubah sedikit dari lafal untuk ditata kembali dan ditambahkan sedikit. Jadilah kitab namanya Zat Al-Mustaqni'. Zat Al-Mustaqni' boleh dikatakan kitab matan terbaik untuk mazhab Hanbali. Gitu. Kitab matan terbaik untuk mazhab Hanbali. Jadi urutannya tuh biasanya Zat Al-Mustaqni' itu paling bagus tuh. Ya. Kemudian derajat yang terbaik dari matan mazhab Hanbali kedua yaitu kitab Dalil At-Talib karya Mar'i Al-Karami rahimahullah. Ya. Kemudian setelah itu kitab matan terbaik setelah Dalil At-Talib, sebagian ulama mengatakan kitab Akhsar Al-Mukhtasarat karya Ibnu Balaban. Akhsar Al-Mukhtasarat. Kemudian ada yang merekomendasikan setelah Akhsar Mukhtasarat kitab Umdatul Talib karya Al-Buhuti, penulis kitab Ar-Rawd Al-Murbi. Al-Buhuti, apa tadi? Umdatul Talib. Dan sebagian fuqaha Hanabilah, terutama yang kontemporer, tidak memasukkan Umdatul Fiqh ya Ibnu Qudamah ke dalam list matan-matan yang perlu dipelajari secara basic dari awal. Kenapa? Karena Umdatul Fiqhnya Ibnu Qudamah banyak sekali pendapat-pendapat yang ghairu mu'tamad dalam mazhab. Tidak menjadi sandaran dalam mazhab. Walaupun iya itu pendapat sebagian mazhab Hanbali, tapi bukan sebagai sandaran mazhab, mu'tamad fil mazhab. Makanya ketika anak ngajar di Masjid Hijau banyak sekali dari apa yang disebutkan dalam Umdatul Fiqh yang ana justru beralih ke pendapat lain dari mazhab Hanbali.
Ya, makanya sebagian ulama tidak menjadikan Umdatul Fiqh itu sebagai top list. Tetapi tetap sebagian ulama lainnya mereka menjadikan Umdatul Fiqh sebagai top list untuk dipelajari dan dihafal. Ala kulli hal itu ijtihad masing-masing. Jadi kitab-kitab ini Zad al-Mustaqni, Dalil at-Talib, Akhsar al-Mukhtasarat, Umdatul Talib, Umdatul Fiqh, itu matan-matan kecil seperti Usul Salasah dan semisal. Tapi ini jauh lebih panjang. Usul Salasah kecil sekali. Maka Mansur al-Buhuti yang wafat pada 1051 Hijriah, beliau pun mensyarah kitab Ar-Rawd al-Murbi'. Mensyarah kitab Az-Zad al-Mustaqni'. Jadi Ar-Rawd al-Murbi' gitu. Ya. Dan kitab Ar-Rawd al-Murbi' ini boleh dikatakan sebagai kitab menengah yang paling bagus untuk mempelajari mazhab Hanbali, karena ihtiwa al-masail di dalamnya itu sangat-sangat banyak dan daqiq. Ya, nanti kita lihat di masalah jual beli insyaallah, yang mana itu membuktikan bahwasanya ilmu ini begitu luas. Matannya atau tulisannya mungkin nggak seberapa, tapi kita kalau membahas lebih detail akan detail nanti insyaallah taala. Semoga bermanfaat. Dari Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullah taala, itu penulis kitab apa tadi? Al-Muqni'. Penulis kitab Al-Muqni'. Kalau dalam akidah kitabnya Lum'atul I'tiqad, masyhur kitab itu, dibahas oleh para masyayikh dan juga para asatidzah, sebagian asatidzah membahas. Tapi Lum'atul I'tiqad di Indonesia ini kurang begitu tersebar kurang. Ya. Terjemahannya udah ada Lum'atul I'tiqad itu. Ya. Kemudian Musa al-Hajjawi, penulis kitab Zad al-Mustaqni'. Zad al-Mustaqni', dan itu matan yang terbaik untuk mazhab Hanbali. Nah, datang kemudian Mansur bin Yunus al-Buhuti rahimahullah. Beliaulah penulis kitab Ar-Rawd al-Murbi'. Ulama-ulama Hanabilah itu dari segi akidah lebih layak untuk kita ambil ilmunya dibandingkan dari mazhab lain, dari mazhab fikih lain. Ya. Dibandingkan mazhab Abu Hanifah yang banyak dari akidah mereka Maturidiyah, mazhab Malik dan Syafi'i, yang mana ulama sekarang yang menganut mazhab itu kebanyakan yang mereka adalah Asy'ariyah. Adapun kalau misalnya mazhab Hanbali, umumnya ulama yang mempelajari mazhab Hanbali yang menyebarkannya umumnya dari segi akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Makanya sejak zaman lampau Hanabilah ini bukan term buat fikih doang, tapi term buat manhaj juga. Sampai ya karya-karya ulama dahulu mengatakan ada pertentangan antara al-Asy'ariyah, bainal Asy'ariyah wa bainal Hanabilah. Asy'ariyah kan sebenarnya Asy'ariyah itu kan suatu mazhab akidah ya. Terus pertentangan antara Asy'ariyah dengan Hanabilah. Hanabilah ini kan seharusnya dialokasikan ke mazhab fikih. Namun maksud dari sebutan mereka Hanabilah di sini bukan fikihnya, tapi akidahnya ulama Hanabilah rata-rata itu salafiyin atau ahlus sunnah. Begitu. Baik, di sini Mansur al-Buhuti dalam kitab Ar-Rawd al-Murbi' itu akan memberikan beberapa istilah. Seperti kalau di kitab ini ada tulisan kama qalahu syekh, sebagaimana dikatakan oleh sang syekh, maka maksudnya di sini adalah Syekhul Islam. Ya, Syekhul Islam itu termasuk ulama mutaakhirin dari ulama Hanabilah. Ya, beliau wafat 728. Ya. Jadi ulama-ulama itu punya istilah sendiri di kitab-kitab mereka. Mansur al-Buhuti dalam kitab Ar-Rawd al-Murbi' ini menyebut Asy-Syaikh maksudnya adalah Ibnu Taimiyah. Namun ada seorang ulama namanya Ibnu Muflih al-Hanbali. Beliau punya kitab Al-Furu' namanya. Itu panjang berjilid. Ana ada Al-Furu' kitab satu tebalnya segini sih.
dan tulisnya kecil-kecil banget, Al-Furu'. Ketika Ibnu Muflih Al-Hanbali menyebut dalam kitab tersebut Asy-Syaikh, maka maksudnya bukan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, melainkan Al-Muwaffaq Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Jadi kitab ulama itu ada penyebutnya Asy-Syaikh. Qala Asy-Syaikh. Syekh ini siapa? Ya. Nah, kemudian kalau misalnya Al-Buhuti yaitu dalam Ar-Rawd Al-Murbi' mengatakan qalahu asy-syaikhan, ini bukan Habib Syaikhan atau Habib Sailon, bukan. Ini adalah Al-Muwaffaq Ibnu Qudamah dan Al-Majd, yaitu Majduddin Ibnu Taimiyah, beda. Ya, Majduddin Ibnu Taimiyah ini kakeknya Ibnu Taimiyah. Majduddin Abul Barakat Abdus Salam bin Abdullah ibn Taimiyah, kakeknya Ibnu Taimiyah. Jadi Ibnu Taimiyah itu punya bapak dan bapak punya bapaknya, dan kakeknya Ibnu Taimiyah ini ulama besar Hanabilah pada zamannya. Gitu loh. Jadi Ibnu Taimiyah itu bukan lahir dari perut orang majhul enggak jelas, enggak. Perut keturunan ulama, perut dari keturunan ulama Ibnu Taimiyah itu. Jadi dalam kalangan Hanabilah itu ada namanya Majduddin Abul Barakat Abdus Salam Ibnu Taimiyah. Tapi Ibnu Taimiyah di sini sebutnya Ibnu Taimiyah Al-Jadd. Adapun Syekhul Islam itu Ibnu Taimiyah Al-Hafid, cucu dan kakek. Mana yang lebih populer? Yang cucu, Al-Hafid. Iya. Kalau Majduddin Ibnu Taimiyah ini kakeknya itu lebih banyak fokus di fikih. Kalau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah lebih bahas fokus di akidah. Gitu. Karena Ibnu Taimiyah Syekhul Islam itu rata-rata di akidah. Rata-rata. Untuk fikih banyak, cuman enggak seperti banyaknya membahas tentang akidah. Kayak kitab Al-Muntaqa atau Muntaqal Akhbar, itu karya Majduddin Ibnu Taimiyah, kakeknya Ibnu Taimiyah. Terus disyarah oleh Al-Imam Asy-Syaukani jadi Nailul Awtar. Dan Nailul Awtar itu bisyarhi Muntaqa Al-Akhbar, karya Majduddin Ibnu Taimiyah. Asy-Syaukani itu tidak bermadzhab, namun menjelaskan dan mensyarah kitab hadis Al-Muntaqa, yang mana itu adalah kitab hadis ahkam, hadis fiqih ala mazhab Hanbali. Hadis fiqih ala mazhab Hanbali itu ada beberapa kitab. Al-Muntaqa atau disebut Muntaqal Akhbar karya Majduddin Ibnu Taimiyah. Kemudian ada juga kitab Umdatul Ahkam karya Abdul Ghani Al-Maqdisi. Dan Umdatul Ahkam itu juga ada dua, Umdatul Ahkam Kubra dan Sughra. Kemudian ada kitab Al-Muharrar karya Ibnu Abdul Hadi. Ini tiga kitab ini kitab hadis hukum seperti Bulughul Maram. Itu kan isinya hadis-hadis. Tapi kalau Bulughul Maram itu Ibnu Hajar Al-Asqalani ala mazhab Syafi'i. Adapun yang tadi Anda sebutkan dari tiga kitab itu mazhab apa? Hanbali. Beda, ya. Udah lama enggak dengar. Nah, ala kulli hal. Ya, juga kalau misalnya Al-Buhuti mengatakan asy-syarih, penjelas asy-syarih, ya, itu maksudnya adalah Abdurrahman Al-Maqdisi. Abdurrahman Ibnu Qudamah Al-Maqdisi juga. Ya. Jadi Ibnu Qudamah Al-Maqdisi itu ada berapa orang gitu loh. Bukan cuma satu orang. Tapi yang paling populer ya ini Al-Muwaffaq. Terus kitab Al-Mughni. Ya, atau Al-Muqni' atau Al-Kafi atau Umdatul Fiqh. Ya. Jadi itu Ibnu Qudamah Al-Maqdisi yang paling masyhur.
Ya, ada juga Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, lain lagi, itu penulis kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, beda lagi itu. Ya. Dan ada juga di sini yaitu Syamsuddin Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Itu adalah saudaranya, saudara kandungnya Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Jadi Ibnu Qudamah Al-Maqdisi yang ini syarih penjelas itu adalah saudara kandungnya Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Sama-sama disebut apa? Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Ya. Tapi Ibnu Qudamah yang ini adalah Ibnu Qudamah Syamsuddin. Adapun yang itu Al-Muwaffaq, yang masyhur Al-Muwaffaq. Ya. Baik. Kemudian juga akan ada di kitab ini Abu Bakar, berkata Abu Bakar. Di sini Abu Bakar di sini bukan Abu Bakar As-Siddiq. Tapi maksudnya adalah Abu Bakar Al-Marruzi, yaitu murid Imam Ahmad yang paling masyhur, di antara Imam Ahmad yang paling masyhur. Juga ketika disebutkan di sini Al-Qadhi, bukan Al-Qadhi Iyad, melainkan Al-Qadhi di sini Al-Qadhi Al-Farra dalam mazhab Hanbali. Husain Al-Qadhi Abu Ya'la Al-Farra, ya Al-Farra. Al-Qadhi Abu Ya'la. Nama Al-Qadhi Abu Ya'la itu sebutan Al-Qadhi dalam mazhab Hanbali biasanya Al-Qadhi Abu Ya'la. Ya, dalam mazhab-mazhab masing-masing ada. Kalau misalnya di mazhab Syafi'i kadang disebut juga Al-Qadhi Husain. Ada beda lagi orangnya itu. Ya, juga ada Al-Qadhi Iyad, beda lagi, ya. Qadhi, ya. Baik. Insyaallah kita akan mulai untuk mulai dari jual beli ini. Nanti Kitabul Bai' kita akan mulai pada pekan depan insyaallah taala. Itu baru tadi perkenalan terhadap kitab Ar-Rawd Al-Murbi'. Ya, kita enggak tergesa dalam membahas Ar-Rawd Al-Murbi' karena detail. Nanti Zat Al-Mustaqni' itu yang mungkin lebih cepat karena dia lebih ringkas dan itu hanya matan, ya. Dan juga kitab Thaharah itu umumnya lebih mudah daripada kitab Al-Bai'. Oke. Berapa menit ini? Ya, insyaallah mungkin sampai ada soal enggak untuk? Ada soal? Ada pertanyaan? Enggak ada. Kenapa kita bahas al-buyu', al-bai'? Kenapa enggak taharah? Karena taharah nanti zat mustaqni'. Jual beli karena anak penjual. Iya. Anak pedagang. Dan kita perlu tahu basic-basic muamalat juga dari kitab-kitabnya. Kalau anda ambil kitab Al-Hajj, masih lama hajinya kita sepertinya. Kalau kitab As-Saum, Saum itu sifatnya musiman. Kalau jual beli itu harian. Kalau nikah, ya kepengenan. Ya begitu. Jihad, ini kita sedang berjihad insyaallah. Iya. Iya, antum sedang berjihad kan? Insyaallah, lagi pada berjihad, jangan datang jauh-jauh. Tapi insyaallah, dan besok insyaallah kita di Masjid Al-Muhsinin mudah-mudahan kita tafsir Al-Isar dan juga kita Talkhis Al-Hamawiyah insyaallah taala. Ya, untuk kajian ini kita cukup sampai sini insyaallah. Ketemu lagi besok di Masjid Al-Muhsinin insyaallah taala. Bisa dibikinin flyernya mungkin buat besok. Ya, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.